Halo semuanya, untuk anak kelas 12 SMA, kita kembali belajar pada pertemuan hari ini. Jadi kita akan membahas kelanjutan tentang lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia dan kita akan melanjutkan tentang advokat ataupun penasihat hukum. Jadi kalau kita mendengar advokat ataupun penasihat hukum ini, di dalam keseharian kita sering mendengarkan istilah lain yaitu pengacara. Jadi pengacara ini merupakan istilah yang sering kita dengar dari yang namanya advokat ataupun yang namanya penasihat hukum ini. Contohnya Hotman Paris Hutapea, Elsa Syarif itu merupakan pengacara yang merupakan bagian dari advokat ataupun yang dikatakan juga dengan penasihat hukum tersebut. Dan di sini juga dikatakan secara umum, advokat artinya adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata ataupun pidana, kepada yang memerlukannya. Jadi artinya apabila ada seorang klien, baik itu tersangka ataupun korban, jadi artinya secara perdata ataupun pidana mereka bisa membutuhkan advokat tersebut, baik berupa nasihat maupun bantuan hukum aktif. Dan di sini juga dikatakan keberadaan advokat diatur dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi segala sesuatunya tentang advokat atau penasihat hukum ataupun pengacara itu ada di dalam undang-undang ini. Tentang seperti apa tugasnya, apa fungsinya, dan apa yang menjadi kewenangannya juga. Di sini akan kita lihat ada berbagai tugas dari seorang advokat tersebut. Secara khusus dikatakan, mereka bisa membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, ataupun memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan, atau diputuskan perkara dan sebagai macamnya. Jadi artinya advokat itu bisa dengan segera untuk menyelesaikan supaya dilaksanakannya penyelesaian dari sebuah perkara hukum. Di sini juga dikatakan advokat bertugas itu untuk membantu lembaga hukum yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu hakim, dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang atau bebas. Jadi artinya seorang advokat ini dia harus berlaku jujur dalam melakukan tindakan pembelaan kepada seorang klien. Jadi artinya seorang advokat ini tidak boleh contohnya bersikap curang dalam hal tersebut. Sekarang kita masuk pada lembaga penegak hukum yang terakhir, yaitu dikatakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita kenal dengan yang namanya KPK. Jadi di sini KPK artinya sebuah lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena mereka hanya condong pada masalah korupsi atau masalah hukum di dalam hal korupsi tersebut. KPK ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, kenapa khusus? Karena memang tugas mereka akan melihat pelanggaran hukum dalam masalah korupsi saja. KPK ini dibentuk berdasarkan undang-undang juga, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi artinya setiap yang namanya lembaga penegak hukum yang sudah kita pelajari hingga pada yang kelima ini, artinya semua diatur dalam undang-undang. Di sini juga dikatakan KPK mempunyai yang namanya tugas, seperti hanya koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi artinya KPK ini bisa bekerja sama dengan misalnya lembaga kepolisian, ataupun hakim, ataupun lembaga kejaksaan dalam bidang korupsi tersebut. Selanjutnya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi artinya
KPK ini bisa melakukan yang namanya supervisi atau pengawasan misalnya terhadap lembaga negara yang dicurigai korupsi. Jadi mereka bisa seperti melakukan penyelidikan atau penyidikan tentang yang namanya masalah korupsi ini. Dan selanjutnya dikatakan juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan terhadap tindakan pelanggaran korupsi. Selanjutnya, mereka juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan dari tindak pelanggaran korupsi ini. Jadi artinya mereka juga bisa melakukan seperti seminar atau workshop bagaimana untuk mencegah yang namanya korupsi ini. Jadi seperti pengenalan bahaya dari korupsi tersebut. Dan yang terakhir, mereka juga melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi artinya para lembaga negara seperti halnya legislatif, eksekutif, mereka juga akan memperhatikan bagaimana kinerja mereka dalam hal keuangan. Jadi sekian untuk penjelasan Bapak, dan kita bisa lanjutkan kembali dalam ruang diskusi kita.